Ketua kelas tolong disiapkan. Is time. Nabda darasana bikiratul basmalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita cek dulu kehadirannya ya. Sekarang tanggal berapa? 23. Abdul Aziz, Alisa Fadila, Anissa Azila, Arif Kurniawan, Arifin Maulana, Aulia Rifkhaini, Devita Murniati, Degi Alif Ramadhani, Delvia Ramadhani, Elza Gemprita, Patli Fauzan, Gina Rafauda, Khaira Asifah Harahap, Muhammad Aditya Al-Yusufi, Muhammad Fajar Rafael, Nabila Putri, Nawada Akilah Arifin, Pazri Al-Bahri, Revi Yandra Maulana, Rifki Adrian, Riyad Akhramul, Rizka Permata, Suci Permatasari, Syarifah Aini, Ulfa Azizah, Zahwa Rahmadevi, Zakia Desni Hijayah. Oke, hadir semua ya. Oke lah, hari ini kita akan melanjutkan materi masih mengenai metabolisme sel pada yang berikutnya, materi berikutnya yaitu mengenai fotosintesis. Fotosintesis sebagai salah satu bentuk dari proses metabolisme. Sebelumnya kita sudah bicara mengenai respirasi. Ya, sudah bicara mengenai respirasi. Bahwa respirasi aerob itu terdiri dari berapa tahap? Masih ada yang ingat? Ada 4 tahap. Apa saja yang pertama? Ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs, ada rantai transfer elektron. Ya. Nah, salah satu hasil dari respirasi aerob itu adalah molekul karbon dioksida. Itu sebagai sisa dari proses respirasi aerob. Nah, di lingkungan, apakah gas ini dibiarkan begitu saja atau bisa dimanfaatkan? Untuk apa? Untuk bahan dalam proses fotosintesis. Seperti yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, apa tujuan kita belajar ini? Ada beberapa tujuan kita mempelajari proses fotosintesis. Yang pertama adalah
mengetahui komponen-komponen fotosintesis, ya. Mengetahui komponen-komponen fotosintesis. Silakan dicatat. Itu yang pertama. Mengetahui komponen-komponen fotosintesis. Yang kedua, tujuannya adalah kita bisa menjelaskan tahapan-tahapan dari proses fotosintesis. Menjelaskan tahapan-tahapan dari proses fotosintesis. Menjelaskan tahapan dari proses fotosintesis. Nah, ini dua tujuan kita. Nah, untuk itu, sekarang silakan dibuka bukunya. Dibuka bukunya. Bu beri waktu 15 menit ya. Baca, kemudian buat pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira tidak dipahami mengenai bacaan itu. Waktunya 15 menit. Boleh sendiri, boleh berdua. Semuanya membaca.
Selesai? Nah, sekarang kita sudah baca mengenai fotosintesis, komponen, kemudian juga tahapan-tahapannya. Tentu kita sudah punya pemahaman, ya, dan mungkin beberapa pertanyaan tentang proses itu. Untuk itu, sekarang kita persilakan kelompok penyaji yang sudah mendiskusikan kemarin untuk mempresentasikan di hadapan kita bersama. Kelompok berapa hari ini yang bertugas? Kelompok 4. Kelompok 4 disilakan ke depan. Silakan. Presenternya siapa? Bisa diganti tempat duduknya. Duduk di sini. Siapa presenter? Yang lain silakan duduk dulu ya, anggotanya. Di sana. Di dekat apanya itu? Ada operatornya? Siapa? Operatornya? Berarti yang 2 berdiri ya, yang lain duduk dulu. Ya, silakan duduk dulu. Ada moderatornya juga? Nah, silakan, berarti bertiga dengan moderator. Nggak usah, langsung aja ke materi. Silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok 4 terdiri dari Azada Berita, Devita Murniati, Suci Permatasari, Anissa Azila, dan Fajar Rafael, dan Fatih Fauzan. Baik, materi pertama tentang fotosintesis akan dijelaskan oleh Devita. Kepada Devita, disilakan.
diproduksi berupa H+ dan oksigen. H+ tersebut akan berubah menjadi ATP, yang dimana ATP tersebut akan menjadi energi cadangan untuk reaksi pada reaksi gelap. Jadi kan fotosintesis ini kan ada dua, ada reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang itu menggunakan cahaya matahari. Sama seperti manusia, kalau kita pagi beli sambal pasti butuh mikir makan malam pakai apa ya gitu. Sama kayak tumbuhan juga mikir. Nanti kalau nggak ada cahaya matahari, gimana caranya dia bisa tetap bertumbuh tanpa adanya cahaya matahari. Makanya diproduksi oleh air menghasilkan ATP. ATP-nya adalah energi kimia yang akan digunakan ketika tidak ada cahaya matahari untuk bertumbuh. Jadi tumbuhan ini bisa bertumbuh tanpa cahaya matahari asalkan ada ATP dan Na. Jadi di reaksi terang itu menggunakan cahaya matahari, sedangkan di reaksi gelap nanti tanpa cahaya matahari tumbuhan akan menggunakan ATP dan NADPH sebagai energi untuk melakukan fotosintesis, melakukan pertumbuhan. Bisa pinjam enggak tuh? Oke, teman-teman bisa memahami apa yang dijelaskan dari situ tadi? Selanjutnya kita masuk kepada tahapan-tahapan dalam proses fotosintesis. Yang pertama adalah reaksi terang, yang akan dijelaskan pada Fajar di slide.
kasih. Menghasilkan ATP. Paham tentang materi analisis yang akan. Nggak apa-apa dari situ. Nggak apa-apa dari awal saja. Fotosistem menangkap energi cahaya guna melepaskan elektron oleh pusat reaksi yaitu klorofil A. Ada dua macam aliran elektron atau dikenal dengan istilah fotofosforilasi. Pertama, fotofosforilasi non-siklik. Kedua, fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi non-siklik dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau fotolisis. Elektron yang dilepaskan dari proses fotolisis diteruskan menuju akseptor elektron, yaitu akseptor primer, kemudian dilanjutkan ke sistem transport elektron seperti plastoquinon, kompleks sitokrom, plastosianin, dan proses ini menghasilkan ATP. Pada akhirnya, elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem 1. Pada saat yang bersamaan, fotosistem 1 menyerap energi cahaya dan juga melepaskan elektron. Elektron tersebut diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transport elektron ferroksin dan akhirnya ditangkap oleh NADP+. Ion H+ hasil fotolisis kemudian diikat oleh NADP+ membentuk NADPH2. Jadi, fotofosforilasi non-siklik menghasilkan ATP, NADPH2, dan O2. Dalam materi tentang reaksi gelap akan dijelaskan oleh Pak Fauzan. Baiklah, setelah mengetahui tadi apa itu reaksi terang, sekarang kita akan membahas reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi yang tak memerlukan cahaya sebagai sumber energi. Jadi, ketika tanaman tidak menerima cahaya matahari atau pada saat itu tidak memiliki cahaya matahari, ia masih akan tetap bisa bereaksi dan tanpa harus menggunakan cahaya karena ia memiliki ATP yang digunakan sebagai sumber energi untuk reaksi gelap. Reaksi gelap atau dikenal sebagai siklus Clausen-Benson merupakan lanjutan dari reaksi terang. Reaksi gelap terjadi pada soma. Tujuan utama reaksi ini adalah menghasilkan karbohidrat dengan cara meningkat karbon dioksida di udara. Biru. Baiklah, reaksi gelap tetap berjalan tanpa cahaya asalkan ada senyawa-senyawa yang dihasilkan pada reaksi terang sebelumnya, NADPH dan ATP yang tersedia. Maka proses ini dapat terus berlangsung. Reaksi gelap secara umum terdiri atas 3 tahap utama. Yaitu pertama adalah fiksasi karbon, tahap reduksi, dan tahap
fiksasi karbon. Pada tahap ini, karbon dioksida akan diikat oleh enzim Rubisco untuk digabungkan dengan RuPB. Selanjutnya terbentuklah atom karbon yang labil dan akan segera memecah menjadi 3 fosfogliserat atau PGA. Pada tahap kedua itu reduksi. Pada tahap ini, PGA yang terbentuk tadi selanjutnya akan direduksi oleh ATP yang diperoleh dari reaksi terang menjadi 1,3 fosfogliserat atau PGAL. PGAL kemudian akan direduksi lagi oleh NADPH yang juga diperoleh dari reaksi terang menjadi gliseraldehyde 3 fosfat atau 3G3P. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap regenerasi. Pada tahap ini, G3P yang dihasilkan akan dibawa untuk membentuk glukosa dan sebagian besarnya akan digunakan kembali untuk membentuk RuPB dengan bantuan ATP. Berikut juga ada kami sediakan video untuk proses reaksi gelap. Reaksi gelap, ciri khasnya tidak bergantung pada energi cahaya, tetapi dari energi kimia hasil reaksi terang. Masih ingatkah kamu apa hasil reaksi terang? Ya, ada NADPH2 dan ATP. Reaksi ini terjadi di stroma dan merupakan reaksi pembentukan glukosa. Ada 3 tahap pada reaksi gelap. Tahap pertama, tahap fiksasi. Kedua, tahap reduksi. Ketiga, tahap regenerasi. Tahap fiksasi. Pada tahap ini terjadi peningkatan 3 karbon dioksida oleh 3 ribosa bifosfat atau RuPP dengan bantuan enzim RuPP karboksilase atau Rubisco dan membentuk 6 molekul 3 fosfogliserat atau PGA. Tahap reduksi. Pada tahap ini terjadi fosforilasi atau penambahan gugus fosfat pada 3 fosfogliserat atau PGA oleh ATP menjadi 1,3-difosfogliserat atau DPGA. Selanjutnya, 1,3-difosfogliserat direduksi oleh NADPH2 menjadi 6-fosfogliseraldehyde atau PGAL atau molekul GA3P. Tahap regenerasi. Pada tahap ini terjadi peletakan 1-fosfogliseraldehyde menjadi setengah glukosa. Nah, untuk membentuk 1 molekul glukosa harus melalui 2 kali siklus ya teman-teman. Kemudian 5 molekul GA3P akan diregenerasi menjadi 3 RuPP. Siklus ini terus berlanjut sampai semua GA3P membentuk glukosa dan terus berulang selama energi kimia pada reaksi terang terbentuk. Selanjutnya tentang perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Ya, setelah kita melihat video tadi, kita dapat mengetahui perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Gelap sebagai berikut. Ya, perbedaan utamanya yang pertama adalah seperti dijelaskan oleh video berikut. Persis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Berikut perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang membutuhkan cahaya dan terjadi di plakoid. Pada reaksi ini dibutuhkan H2O dan terbentuk O2, ATP, dan NADPH2. Reaksi gelap terjadi di stroma, membutuhkan CO2 dan energi kimia yaitu ATP dan NADPH2. Pada reaksi ini terbentuk glukosa. Semua proses tersebut terjadi di kloroplas. Jadi
ditambah 2 NADP menghasilkan 2 NADPH ditambah 2 H+ dan ditambah O2. Sedangkan reaksi gelap reaksi CO2 ditambah 2 NADPH ditambah 2 H+ ditambah O2 menghasilkan CH2O 2 NADP+ ditambah H2O ditambah O2. Jika kita gabungkan kepada kedua reaksi gelap dan reaksi terang akan menghasilkan gabungan H2O ditambah CO2 ditambah CH2O ditambah O2. Jika reaksi ini kita dikali 6, maka akan menghasilkan suatu reaksi persamaan dari hasil fotosintesis, yaitu 6H2O ditambah 6CO2 menghasilkan 6CH2O ditambah 6O2, di mana inilah bentuk persamaan dari hasil reaksi fotosintesis, di mana fotosintesis menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Baik, sekian hasil presentasi kami. Silakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan akan kami beri kesempatan. Silakan bagi yang bertanya. Kita buka sesi ini dengan 3 pertanyaan ya. Sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Silakan kelompok 2. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah mengizinkan kami untuk bertanya. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya Ali Sufi dari kelompok 2 ingin menanyakan mengapa fotorespirasi menyebabkan efisiensi pada fotosintesis dapat berkurang. Oke, baik. Pertanyaan kami simpan dulu. Kelompok lain masih ada yang bertanya? Silakan. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya Haira Ashika Rahab dari kelompok 6 ingin mengajukan pertanyaan. Dari referensi yang pernah saya baca, bahwa energi cahaya dapat berasal dari sinar matahari atau cahaya lain yang memiliki intensitas cahaya sama dengan sinar matahari. Pertanyaannya, apa contoh cahaya lain yang memiliki intensitas cahaya yang setingkat dengan sinar matahari? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan. Sebelumnya terima kasih terhadap kelompok penyaji yang telah menyampaikan hasil presentasinya. Saya Aisyah Fadilah dari kelompok 2 akan mengajukan sebuah pertanyaan. Dari referensi yang sebelumnya saya baca, reaksi fotosintesis tidak dapat berlangsung tanpa air. Kenapa begitu? Tolong jelaskan secara rinci. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Baik, kami akan menjawab pertanyaan pertama dari kelompok 2. Yang akan dijawab oleh Fajar. Kepada Fajar, disilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adit yang merupakan anggota dari kelompok 2. Mengapa fotorespirasi menyebabkan efisiensi fotosintesis dapat berkurang? Jawabannya adalah karena proses fotoresepsi banyak RUBP dipecah menjadi CO2 dan H2O daripada membentuk glukosa. Proses tersebut terjadi jika kadar O2 lebih tinggi daripada CO2. Akhirnya CO2 kalah saing dengan O2 untuk bereaksi dengan RUBP4
Proses tersebut memerlukan cahaya tapi tidak menghasilkan ATP. Baik, apa jawabannya bisa diterima oleh kelompok 2? Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 akan kami lemparkan kepada audiens. Kepada teman-teman, apakah ada yang bersedia untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2 tadi? Baik, kepada Rista, silakan. Terima kasih kepada kelompok 4 telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Sebelumnya perkenalkan saya Rista Permata dari kelompok 1. Nah, pertanyaan dari kelompok 6 yaitu apa contoh cahaya lain yang memiliki intensitas setingkat dengan sinar matahari? Nah, jawabannya sinar matahari itu memiliki panjang gelombang 700/680 nanometer. Dan contohnya yaitu sinar-sinar yang membawa spektrum merah dan biru. Oke, baik. Terima kasih jawaban Rista. Kelompok Hera, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Azila. Kepada Azila, silakan. Karena air merupakan sumber utama kehidupan bagi makhluk hidup. Bagi tumbuhan, air digunakan untuk proses penyempurnaan fotosintesis karena fungsi air untuk memecah CO2 dibantu dengan cahaya dengan klorofil menjadi glukosa yang digunakan sebagai sumber energi untuk tumbuhan. Apa jawabannya bisa diterima? Kelompok 1. Oke ya, saya kira cukup presentasinya karena waktu kita tinggal 15 menit saja. Untuk itu kita berikan aplaus kepada kelompok. Silakan ditutup diskusinya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ini ya, cukup jelas apa yang dipaparkan. Kalau begitu kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi dari penjelasan tadi itu dari kelompok berapa? Dari kelompok 4 sudah sangat jelas bahwa ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Kesimpulan kita hari ini, yang pertama, komponen fotosintesis apa saja? Yang pertama adalah cahaya. Apa fungsi cahaya? Adalah sebagai sumber energi. Apakah semua spektrum bisa digunakan dalam proses fotosintesis? Tidak semuanya. Yang bisa adalah merah dan biru. Hijau tidak. Kenapa hijau tidak? Karena gelombangnya pendek. Oleh klorofil, spektrum hijau dipantulkan kembali. Ya, akibatnya tidak bisa digunakan energinya dalam proses fotosintesis. Yang kedua, klorofil. Apa fungsinya? Untuk menangkap cahaya, ya, untuk menangkap cahaya. Yang ketiga, CO2. Apa fungsinya? Adalah sebagai sumber karbon, ya. Sumber karbon. Kemudian air. Fungsinya adalah sebagai sumber elektron. Sebagai sumber elektron. Itu simpulan kita yang pertama. Yang kedua, tahapan fotosintesis. Ada berapa tahap? Ada berapa tahap? 2. Apa itu? Yang pertama tahapan reaksi terang.
Yang kedua, tahapan reaksi gelap. Di mana terjadinya reaksi terang? Terjadi di membran tilakoid atau di grana. Oke ya. Kemudian reaksi gelap di mana terjadinya? Terjadi di stroma. Oke. Apa produk dari reaksi terang itu? Produk reaksi terang. Ada O2, ada energi dalam bentuk ATP, ada NADPH. NADPH. Ingat ya, ini akan dilepas ke lingkungan. Ini digunakan dalam reaksi gelap. Ke reaksi gelap. Reaksi gelap ada berapa tahap? Ada 3, apa saja? Yang pertama adalah fiksasi. Yang kedua, reduksi. Yang ketiga, regenerasi. Oke ya, ada fiksasi CO2, ada reduksi PGA menjadi PGAL, ada regenerasi pembentukan kembali RUBP. Ini yang terjadi di dalam reaksi gelap. Nah, kayak ini kesimpulan kita pada hari ini. Kemudian kita refleksi sejenak. Reaksi kimia fotosintesis. Bagaimana kita menuliskannya? Reaksi kimianya seperti apa? 6H2O ditambah 6CO2 menghasilkan 6H2O ditambah 6CO2 C6H12O 6 ditambah 6O2. Di situ terlihat ada reaksi redok. Ya, nanti PR-nya di rumah tentukan mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Kita kaitkan dengan materi kimia. Di kelas berapa itu? Di kelas 10 di kimia. Lanjut sekarang. Jadi ada ininya ya, ada korelasinya antara materi biologi dengan materi kimia. Sekali lagi, biologi adalah biokimia. Mencintai biologi tanpa mencintai kimia, ya, hal-hal yang mustahil. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, bisa kertas setengah lembar dikeluarkan. Ya, kertas setengah lembar cukup. Ya, kertas setengah lembar. Sesi pertanyaan ditutup. Ya, cepat ya. Nama kelas ditulis, tidak pakai lama. Tadi kan bagus tuh ada videonya kan, ada presenternya yang cukup jelas. Close your book, tutup bukunya, waktunya 5 menit saja. Oke, setengah lembar cukup. Soal dibacakan 1 kali, langsung dijawab. Ya. Oke. Can we start now? Yes. Are you ready, guys? Oke, pertanyaan pertama. Jujur ya. Mengerjakannya nafsi-nafsi.
Tuliskan 4 komponen fotosintesis. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, tutup bukunya, 3, 2, 1, stop. Angkat tangannya semua. Oke. Pertanyaan kedua. Tuliskan 3 produk dari reaksi terang. Tuliskan 3 produk dari reaksi terang. Nafsi-nafsi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Angkat tangan semuanya. Yang belakang, ini nilainya minus ya. Soal ketiga. Tuliskan tempat terjadinya reaksi terang dan reaksi gelap. Tuliskan tempat terjadinya proses reaksi terang dan reaksi gelap. Tidak didiskusikan. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Soal terakhir. Jelaskan apa manfaat mempelajari fotosintesis bagi dirimu masing-masing. Manfaat mempelajari fotosintesis bagi dirimu masing-masing. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke ya. Silakan jawaban dikirim ke depan secara Ingat tidak berdiri ya, kirim saja ke depan. Dalam hitungan ketiga. 1. Yang telat tidak terima ya. 2. 2,5. 3. Stop. Di depan saja, taruh di depan. Ya, pada meja paling depan. Nah, oke ya, kelas 12 IPA 1, apakah Anda berbahagia hari ini? Bahagia. Alhamdulillah, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Ya. Jadi hari ini kita selesai bicara mengenai fotosintesis. Ya, untuk hari
Apa lagi? Hari Jumat akan maju kelompok berikutnya, yaitu mengenai kemosintesis, kemudian kaitan antara metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Tolong dibaca di rumah. Kelompok penyaji harus sudah siap pada hari Jumat. Tanggal berapa itu? Ya, tanggal sekian Agustus. Oke ya? Demikian saja pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.